Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini, hari ini aku mau bikin cemilan kampung atau jajanan kampung dengan bahan sangat ekonomis, sederhana, tapi rasanya benar-benar bikin nagih. Ini cocok sekali buat ide jualan ya, 1000-2000 sesuaikan bahan dan modal masing-masing. Dan cara buatnya juga sangat mudah, simple. Bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Nah, penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Oke, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama kita mau bikin unti kacang hijaunya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 1 kg kacang hijau yang sudah saya rendam sebelumnya semalaman ya. Kemudian ini kita bilas kembali atau cuci bersih kembali hingga bersih sebelum dikukus. Nah, ini sudah selesai kita cuci bersih ya kacang hijaunya yang sudah kita rendam semalaman. Langkah selanjutnya, di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini belum mendidih, nggak apa-apa, kita masukkan saja kacang hijau ke dalam kukusan. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna ya. Nah, oke, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Ini sudah pada pecah-pecah kacang hijaunya, lalu angkat. Siapkan wadah, tuang kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini langsung kita becek-becek ya, atau kita haluskan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini sudah mulai hancur. Langkah selanjutnya tambahkan di sini ada 150 gram gula merah yang sudah diiris-iris ya, 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian tumbuk kembali hingga gula merahnya larut dan tercampur merata ya. Nah, berhubungan kacang hijaunya masih panas, jadi gula merahnya itu cepat larut dan cepat hancur ya teman-teman. Oke teman-teman, ini unti kacang hijaunya sudah jadi ya. Ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata bersamaan dengan gula merahnya. Jadi tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa ya, supaya rasa kacang hijaunya gurihnya itu terasa ya. Cukup begini saja, teksturnya juga sudah pas dan sudah sempurna. Nah, langkah selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Unti kacang hijaunya sudah jadi ya. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga ada 1 kg ubi jalar ya teman-teman. Nah, ini ubi jalarnya kita kupas terlebih dahulu hingga bersih, dan selesai dikupas lalu dicuci bersih supaya tidak ada getahnya ya. Nah, di sini ubi jalarnya itu sedikit unik ya teman-teman. Di luarnya itu ada warna ungu-ungunya gitu ya, seperti ini. Dan di dalamnya itu biasanya juga ada warna sedikit ungu-ungu gitu. Jadi apa itu, warna putih dicampur dengan warna ungu gitu ya ubinya. Buat teman-teman yang mau menggunakan ubi apa saja juga boleh, bebas, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, oke, ini sudah selesai dikupas ya ubi jalarnya. Kemudian ini kita bersihkan kembali dan pastikan itu jangan sampai ada bolengnya supaya rasanya tidak pahit ya. Nah, langkah selanjutnya ini setelah dikupas bersih kemudian taruh di wadah atau di piring seperti ini, dan kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman, karena ini nanti mau kita kukus ya ubi jalarnya terlebih dahulu.
teman-teman, ini ubi jalarnya sudah selesai kita potong-potong. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Lalu masukkan ubi jalar ke dalam kukusan. Ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan lunak sempurna. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu angkat. Nah, setelah diangkat di sini sudah saya siapkan wadah, lalu tuang ubi yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini langsung kita haluskan ya. Jadi kalau posisi masih panas itu mudah sekali untuk dihaluskan ya teman-teman, karena memang kebetulan sekali ini ubinya bagus banget ya, alias empuk dan pulen sekali. Jadi mudah banget untuk dihaluskan. Nah, ini ubi jalarnya sudah mulai halus dan hancur seperti ini teksturnya ya. Oke, langkah selanjutnya kemudian ini kita tambahkan ada 5 sendok makan gula pasir ya, atau 50 gram ya teman-teman. Jadi takarannya itu 1 sendok muncung ya. Oke, dan kemudian tambahkan di sini ada 100 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung tapioka, dan 1 sendok teh garam halus yang sudah saya campur menjadi satu ya. Kemudian ini kita tuang bersamaan dengan ubi jalar dan aduk-aduk atau oleni hingga menjadi adonan yang kalis dan tercampur merata sempurna. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata seperti ini teksturnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini tidak ditambahkan air ya, cukup menggunakan kelembapan dari ubi jalarnya saja. Nah, kemudian di sini ada unti kacang hijau yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Kita ambil secukupnya. Kemudian ini kita ambil secomot adonan lalu dipulung-pulung. Nah, setelah dipulung-pulung kita pipihkan tipis-tipis saja seperti ini, lalu diisi dengan kacang hijau, lalu tutup rapat-rapat kembali ya. Nah, setelah dipulung-pulung seperti ini, lalu di sini sudah saya siapkan biji wijen ya. Nah, setelah dipulung itu ini kita pipihkan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dipipihkan seperti ini lalu taburin dengan biji wijen sampai merata ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah ditaburin dengan biji wijen, nah langkah selanjutnya lakukan hal yang sama sampai habis terisi semuanya dengan unti kacang hijau ya. Nah, di sini saya bikin unti kacang hijaunya tuh lumayan banyak, sengaja bikin banyak buat stok nanti taruh di kulkas ya. Tapi gunakan sebelum 2 minggu itu harus sudah habis kalau kita bikin stok ya, supaya unti kacang hijaunya itu tidak rusak. Kalau lebih dari 2 minggu itu biasanya sudah rusak ya teman-teman. Jadi gunakan sebelum 2 minggu itu harus sudah habis ya unti kacang hijaunya. Oke, ini sudah selesai ya, kita isi semuanya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan minyak, lalu sudah dipanaskan sebelumnya. Nah, setelah minyaknya panas lalu masukkan ya ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Nah, jadi semuanya itu menjadi 14 biji ya, 14 atau 16 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Kemudian ini nanti akan kita goreng 2 kali. Kalau digoreng sekali terlalu kebanyakan. Nah, setelah digoreng kalau bawahnya sudah sedikit menguning seperti ini, lalu ini kita balik menggunakan api kecil cenderung sedang ya, supaya matangnya sempurna ya teman-teman. Nah, setelah dibalik ini kita tunggu kembali hingga warnanya itu kuning-kuning keemasan juga ya. Nah, ini setelah atas bawah semuanya sudah menguning sempurna. Ini kita balik sebentar dan tunggu sebentar. Setelah itu nanti ini langsung kita angkat ya.
ini sudah merata ya warnanya, kuning-kuning keemasan semuanya atas bawah. Langkah selanjutnya ini kita angkat lalu tiriskan terlebih dahulu dari minyaknya sebelum disajikan di piring atau ditata di piring ya. Jadi harus ditiriskan dulu dari minyaknya supaya tidak terlalu makan minyak banyak ya. Oke, setelah ditiriskan dari minyaknya lalu ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Ternyata semuanya itu menjadi 16 ya, 16 biji ya teman-teman, lumayan jadi banyak. Nah, dan ini hasilnya, ini gorengan pertama ya. Gorengan yang kedua masih ditiriskan dari minyaknya ya, alias masih panas. Ini gorengan yang pertama itu sudah dingin dan ini hasilnya. Selain tampilannya yang cantik, menarik, dan ini rasanya dijamin enak banget teman-teman, bikin ketagihan. Ini cocok sekali buat ide jualan. Kalau mau buat ide jualan 1000-an, 2000-an, terserah, sesuaikan selera masing-masing dan sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Untuk ukurannya bisa dibikin lebih kecil, ukuran sedang, atau lebih besar, terserah teman-teman saja. Nah, khususnya ini buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita akan cobain, ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, begitu dibelah itu sangat empuk, lentur, kenyal, mantap, gurih pokoknya teman-teman. Pokoknya yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja. Buat cemilan santai bersama keluarga tercinta juga boleh banget teman-teman. Asli ini rasanya benar-benar enak sekali. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya.